kita bahas ya, supaya nanti karena yang ini pasti keluar, cuma tentunya versinya ya tidak persis toh, supaya Anda paham. Ini ada kesalahan-kesalahan apa ya kita perlu jelas. Oke, dari data besar dulu. Kelihatan di situ? Terlihat, Pak. Oke, nah ini kita mulai. Ini yang mengerjakan ini Leonardo, Gena, Royana, Felicia. Ini hadir semua. Nanti kalau nggak hadir, nggak tahu salahnya apa. Nah, ini diperhatikan untuk yang lain-lain. Saya lihat itu tidak jauh berbeda. Oke, yang nomor 1 ini betul. Nah, kalau betul saya pikir nggak perlu diterangkan lagi ya. Tapi ini saya perlu saya nambahi. Walaupun betul, tapi kalau nanti ada sedikit perubahan soal, jangan disamakan dengan ini. Ini ada kalimat silinder tunggal, langkah ganda, pemindahan torak. Nah, ini ya, ini yang perlu kamu cermati. Langkah torak, langkah ganda itu beda dengan bertingkat 2 ya, beda ya. Itu perlu cermati. Ini silinder tunggal berarti ya 1 tingkat. Kalau silinder tunggal hanya 1 tingkat, tapi langkah plunjernya itu bolak-balik yang menghasilkan debit. Jadi kalau pemindahan sebesar ini berarti untuk per silinder dibagi 2. Nah, maka ini betul. Ini adalah sama dengan 2 kali. Besarnya 600, ini PD kuadrat SN kali 2 itu betul. Ketemu di sekian, betul. Kemudian kalau tunggal ya ini tidak terlalu kali 2 lagi, 1. Nah, ini lebih besar lagi. Nah, ini betul. Terus bagaimana kalau ini bukan lagi pemindahan torak? Misalnya ya, ini adalah kapasitas aliran dari kompresor. Nah, kapasitas atau debit aktual. Nah, kalau pemindahan torak itu langkah torak maju mundur sebesar 600 mili. Jadi persamanya ini. Tapi kalau debit itu aktual, ya. Kalau debit itu aktual. Bisa diingat kalau bagaimana menyusun debit aktual dibandingkan dengan ini. Saya tidak keliru. Kalau mana ya? Mau saya gambar. Bentar. Gambar mana ya?
Baik, ini nggak ketemu, saya nyari alat tulisnya. Bisa nggak ya nih saya tulis di sini coba? Nggak ada. Masih bisa diikuti suara saya? Masih, Pak. Oke. Nah, ini kalau bagaimana kira-kira kalau yang diketahui itu adalah debit keluaran dari kompresor, artinya debit aktual. Kalau ini kan teoritis, pemindahan torak itu teoritis dengan langkah sepanjang S, putaran N, diameter D, secara teoritis volume itu sebesar ini. Tapi dalam kenyataan, karena ada dalam ruang sisa, saat langkah isap, itu belum terjadi pengisapan, tetapi hanya terjadi ekspansi dari udara yang ada di dalam ruang sisa. Sehingga pada langkah kira-kira beberapa langkah dari titik mati atas baru terjadi pengisapan, yaitu saat katupnya itu membuka. Kalau tekanannya sudah sama dengan tekanan atmosfer dan ekspansi udara itu. Nah, kira-kira gimana? Untuk ini, kira-kira kalau diketahui ini debit aktualnya 600 liter per menit, bagaimana merubah menjadi persamaan menghitung diameternya? Kira-kira lebih besar atau lebih gede, lebih kecil? Nah, soal-soal ujian, saya ingat saya itu ada yang ini, ada yang saya tulis debit aktual. Nah, mengerjakannya kalau nanti saya keluarkan, saya rubah debit aktual, semua sama pakai ini ya jadi salah semua. Kira-kira gimana? Perlu diapakan, Mas? Kalau debit aktual yang diketahui bukan pemindahan torak atau debit teoritis ini. Ya, coba nanti dicari hubungan antara debit aktual dengan debit teoritis itu. Karena nanti ada efisiensi volumetris. Nah, ini nanti perlu di apa namanya, aktual itu kan sama dengan teoritis kali efisiensi atau efisiensi volumetris.
Jadi kalau ini adalah aktualnya, maka untuk jadi pemindahan torak perlu dibagi dengan efisiensi volumetris dulu, baru Anda memakai persamaan ini. Oke. Kalau nggak saya jawab, silahkan dibuka lagi nanti. Jadi ini, kalau nanti ini 600 liter per menit debit aktual, seperti di soal yang sesungguhnya yang lain, ini baru nomor 3. Oke, sampai di sini. Untuk soal ini betul. Oke. Nah, kemudian, ini ada efisiensi volumetris. Ada nilai ini, si volumetris itu adalah perbandingan dari debit aktual terhadap debit teoritis atau debit aktual terhadap pemindahan torak, volume pemindahan torak. Ini efisiensi volumetris. Ruang sisa itu adalah efisiensi rasio volume sisa adalah perbandingan dari volume ruang sisa dibagi volume totalnya. Oke. Nah, rasio tekanan keluar terhadap tekanan ini berapa? Tekanan dasar dengan hisap temperatur keluar. Oke, ini saya buka satunya lagi. Ada yang mau tanyakan? Ya, coba sama, masih sama. Oh iya, ini sama, kurang 1. Oh, ini yang ketiga, sebentar. Tapi juga tidak apa-apa, yang ketiga ini terpisah ya. Nah, ini dua-duanya salah. Ya, prinsipnya betul, cuma ada kurang cermat. Nih, rasio diameter tiap tingkat, oke, ini benar. Tapi kenapa harus ditambah tiap tingkat kalau ada batik? Ini berbeda kasusnya. Persamaan ini adalah persamaan kompresi. Jadi dari titik mati bawah menuju titik mati atas terjadi perubahan volume, perubahan tekanan, gitu ya. Yang dimaksud dengan tiap tingkatnya ada diameter pada silinder yang berbeda, ya. Karena di sini ada 3 tingkat, ada diameter pertama, diameter kedua, diameter ketiga. Nah, ini ketemunya ini yang jadi perbandingan diameternya selalu dibuat sama karena perbandingan tekanan tiap tingkat juga sama. Jadi ini D2/D1 sama dengan akar per P2 per 1. Sama dengan D3/P2 sama dengan D4/D3 dan seterusnya tergantung tingkat jumlah tingkatnya. Itu. Jadi ini benar tapi ininya ya salah. Jadi ini saya juga ngerti ini. Jadi Anda bingung atau apa. Ini kan perubahan volume di dalam silinder. Karena toraknya bergerak, maka volumenya berubah. Ini terjadilah perubahan tekanan. Nah, kalau yang kasus ini adalah beda tekanan atau beda diameter pada tingkat-tingkat satunya kan diameternya silindernya kan ada kalau 3 tingkat ya berarti ada diameter 3 diameter, maksudnya begitu. Jadi bukan perubahan volume, jadi diameternya kalau yang persamaan ini diameternya nggak berubah. Kebetulan kok ini Anda memakai ini kok betul ya. Nah, ini betul, tapi urutannya sebenarnya tidak seperti ini cara asal muasalnya. Oke. Nah, ini adalah salah, maka ini saya anggap ya nggak ngerti ini. Ini kebetulan. Maka di sini saya nilai 0, walaupun ininya benar. Nah, kemudian ini juga salah, ini juga salah. Persamaannya oke, persamaannya seperti ini. Tapi Anda coba dicek, untuk meyakinkan Anda dicek satuan.
Anda rubah menjadi massa kali konstanta gas dalam udara kali temperatur suction-nya. Cek aja ini. K per K itu non dimensi, PD per P itu juga non dimensi. Jadi hanya PS kali PS. Nah, kalau ini bisa cocok, PS itu Newton, cocok nggak? Ketemu gaya cocok nggak kalau PS? Oke lah, kita ganti yang kamu tuliskan ini. Masanya kamu tulis rho kali volume, terus kemudian kali konstanta gas kali suhu. Nah, rho-nya dalam kilogram per meter kubik. Oke. Kemudian volumenya Anda rubah dari 500 liter per menit menjadi 1.220 meter kubik per detik. Oke. Nah, ini lainnya temperatur. R-nya adalah satuannya kilojoule per kilomol dan seterusnya ini. Nah, ini saling meniadakan. Oh, masih per mol. Ini kemol masih Kelvin hilang. Jadi ini hilang. Dengan temperatur ini hilang. Jadi R kali T itu hilang. Kita lepas ini benar apa enggaknya. Nah, dari satuan bisa dilihat sekarang. Jadi satuannya kilogram per meter kubik kali meter kubik per detik. Apakah ini ketemu watt? Ini kilogram per detik. Salah kan? Ternyata ini masih salah. Kemudian persamaan yang nomor satu ini yang pakai P kali volume. Newton per meter kubik, volumenya adalah meter kubik. Nah, kalau ini malah benar kalau V-nya itu bukan volume tapi debit. Misalnya debit jadi meter kubik per detik. Newton meter per detik ini ketemu watt. Nah, ini benar kalau satuannya ini bukan volume tapi oke, ini dalam satuan meter kubik ini betul yang nomor satu. Tapi begitu Anda rubah yang nomor persamaan jadi 2, ini jadi salah. Nah, ini jadi salah. Salahnya di mana? Ini adalah berarti ini dikalikan G gravitasi, baru nanti clock. Kalikan G itu kan dalam meter per detik kuadrat, Newton meter per detik. Nah, nanti juga jadi clock satuannya. Nah, ini perlu dikalikan D meter per detik kuadrat. Nah, Newton, tuh, pasti salah juga ya. Ini dari mana nih? Nggak ketemu juga. Yang nomor satu satuannya ini yang perlu dicermati satuannya. Maka ada konversi. Anda kenapa tidak memakai persamaan di buku Sularso? Ini ada pernya. Ini kalau seperti ini harus Anda sesuaikan P-nya dalam satuan. Nampaknya Newton per meter persegi. Ini meter kubik per detik. Harus dirubah semua ini. Ini kan Anda tidak merubah semua satuan-satuannya. Nah, ini jadi satuannya nggak klop ini. Kalau kamu masukkan ini ketemu kilogram per detik, kok jadi watt. Langsung nulis watt. Nah, ini yang salah. Kalau yang atas ini kalau saya kalau ini Newton per atau Pascal, Newton per meter persegi ini dibagi 6.100 kalau salah. Kalau satuannya kilogram per meter kubik, ini dibagi 60.000 atau kebalik. Masalah itu bisa dilihat. Nah, ini satuan kalau Anda pakai seperti ini, maka satuan harus cermati. Walaupun ini sudah masuk, ternyata masih ada yang kelewat. Jadi tidak ketemu ini. Nah, ini satuannya salah. Oke. Jadi untuk nomor 3 karena di sini salah, ininya juga salah, nilainya ini masih 60 bukan 50, 60. Ini 50, ini tambah, ini saya tuliskan berapa ini ya. Nah, itu salahnya dan kemudian saya buka lagi.
Ya, ini betul juga untuk nomor lanjutan nomor 2. Nah, ini betul, Anda pakai grafik juga bisa, pakai persamaan juga bisa. Jadi versi volumetris pakai persamaan juga bisa. Nah, ini pakai grafik. Kalau ada yang ngerjakan langsung angka, ini saya kurangi nilainya. Tapi kalau dengan gambar, nah berarti memang Anda menghitung benar, ya, mencari benar. Tapi kalau dengan langsung ketemu, dari hanya disebutkan pada gambar sekian, tapi tidak Anda memvisualkan seperti ini, itu nilainya saya kurangi, walaupun sama ketemu 5. Oke, perlu dijelaskan ini betul. Nah, ini ketemu sekian. Nah, kemudian yang jumlah tingkat itu betul juga, ini di pangkat ini, PD, N, dan seterusnya. Nah, ini juga ketemu. Ada yang jawabnya ini misalnya ketemu 1, 2, 3 Kelvin. Nah, dari 396 Kelvin, ya ini saya kurangi nilainya. Ada yang mengerjakan di situ. Nah, grupnya siapa itu? Grupnya Muhammad Nur Afi, Ariel Saron, Vincesius. Nah, itu saya kurangi. Ini saya kurangi jadi 90, karena ini kurang hati-hati ya. Karena nanti jawaban checkpoint kan langsung ini ketemu sudah salah malah. Karena ini tidak checkpoint, atau berhenti di sini aja malah TD sekian Kelvin, selesai malah, nggak masalah. Tapi kalau dengan ini, loh ini kok habis 396 Kelvin, ketemunya 1, 2, 3 Kelvin lagi. Nah, ini kan bingung. Nah, ini malah saya kurangi. Oke, ini betul seperti ini. Nah, temperaturnya ini sudah betul dalam satuan Kelvin, jadi tidak salah. Ya, sudah saya ulangi lagi yang tadi mungkin. Yang berapa tadi ya? Nah, ini yang ini tadi adalah persamaannya adalah, Anda ingat persamaan yang benar ini. Jadi ini sama, ini kan nggak jelas jawabannya. Yang D3, D2 gimana? Ya langsung aja Anda jawab D2 per D1 sama dengan D3 per B2 sama dengan D4 per D3 kalau sampai diameternya sampai diameter keempat. Diameternya beda-beda. Kalau persamaan ini berlaku untuk diameter yang sama, tapi terjadi perubahan volume, bukan terjadi kebetulan saja Anda memakai persamaan ini kok klop yang di atas ini untuk isotermal. Tapi kalau ini nggak cocok, jelas nggak cocok. Salah, bukan nggak cocok lagi. Oke, itu yang saya ulangi lagi untuk kalau debit. Nah, contohnya ini tadi soalnya adalah yang ini debitnya adalah, nah ini sudah debit aktual. Ini adalah debit aktual sebesar 500 ml per menit. Ini soalnya kan debitnya sekian, itu maksudnya debit aktual. Tapi kalau pemindahan, volume pemindahan itu langkah dari torak bergerak pada silinder itu, maka menghasilkan debit teoritis. Tapi kalau yang saya sebutkan ini adalah debit aktualnya. Jadi ininya sudah nggak perlu dikalikan efisiensi volumetris, tapi kalau nanti debit teoritis, maka VS-nya nanti harus masih Anda kalikan debit teoritis dikalikan VC volumetris. Itu yang perlu Anda cermati. Nah, ini masalah satuan yang keliru. Maka ini persisnya. Oh iya, ini saya tambahkan. Satuan R itu kan sebenarnya ini. Kalau Joule per kilogram per Kelvin, Anda bisa lihat tabel di udara. Satuan konstanta udara itu kan sekian Joule. Ini nggak tahu Anda dapat angka-angka segini dari mana R-nya itu.
Nah, ini langsung ditambah sudah kelihatan 289 kalau salah. Sekitar itu. Ya, R-nya temperaturnya beda ya sedikit berubah. Tapi kurang lebih dari situ. Saya nggak tahu yang ini kok Anda dapat ketemunya sekian ini. Temu 8 per sekian, ini nggak tahu dari mana. Dan ini kalau udara itu 289 kurang lebih, atau 298 atau 2 itu. Nah, ini langsung satuannya seperti ini. Joule kilogram per Kelvin, temperatur Kelvin jadi Joule per kilogram. Nah, ini kalau Joule per kilogram, ini satuannya atau ditulis sebagai meter kuadrat per detik kuadrat. Ini atau ditulis juga sama dengan meter kuadrat per detik kuadrat. Nah, meter kuadrat per detik kuadrat dibagi G, satuannya nanti meter. Satuannya meter. Nah, kalau dikalikan debit kalikan ini massa dikalikan G ketemunya Joule. Jadi seperti ini. Jadi head-nya ini dalam satuan meter. Jadi yang Anda tulis ini bagi G nanti ketemunya meter. Newton meter dibagi G, Newton itu kan kilogram, meter kuadrat per detik, jadi hilang kilogramnya bagi meter per detik. Jadi ketemunya berapa ini? Meter kuadrat per meter detik, jadi hanya meter saja. Satuannya jadi meter. Ya, uraikan ini. Ini kilogram per meter detik kuadrat, jadi dibagi G, jadi meter detiknya hilang, tinggal kilogram kali meter dibagi kilogram, jadi meter. Nah, ini urutannya untuk menghitung kalau Anda pakai persamaan ini. Tapi kalau persamaan di Sularso itu sudah diganti, ini tetap P kali V, tapi ini dibagi ada semacam angka, ya sudah konversi dari angka-angka ini, dirubah jadi Newton meter per kilogram dan seterusnya, akhirnya ketemu dalam satuan kilowatt. Karena per 1000 supaya jadi kilowatt. Maka sampai 6.000 atau 60.000 salah itu. Nah, itu Anda cek kembali. Bisa pakai ini, tapi ini Anda kurang ini. Sekali lagi saya ingatkan kalau untuk masalah persamaan dasarnya ini, tapi begitu satuan Anda harus cermati. Ternyata ini perlu, kalau ini kali G karena di sini sudah dibagi G. Kalau ini tanpa dibagi G, berarti ini persamaan ini hanya tidak perlu dibagi G, kan gitu. Jadi satuannya nanti Newton meter per kilogram. LAD tadi, meter kubik, meter persegi per detik per kuadrat per detik kuadrat. Kemudian dikalikan seperti ini, dikalikan V dan Rho, kalikan massa saja, ketemunya watt atau joule per detik. Oke, ini hati-hati di dalam mengerjakan. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi ini nilainya tadi berapa ini? Nilainya 165 nilainya demikian. Yang nomor 3 tadi di nomor CD-nya yang salah. Jadi itulah cara menilai saya. Jadi Anda bisa melihat, Anda merasa benar, ya itu persamaannya yang benar. Tapi karena satuannya tidak klop, ya nggak ketemu. Jadi jawabannya jadi salah. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Mohon maaf, Pak. Ya. Untuk yang nomor 3 itu yang terakhir, satuannya sudah jadi kilojoule per second, Pak. Jadi kilowatt gitu, Pak. Soalnya yang massa molar itu saya satuannya kilogram per kilomol, Pak.
Yang satuan massa molarnya itu yang nomor 3 terakhir itu saya massa molarnya kilogram per kilomol, Pak. Jadi sudah Mas. terakhirnya jadi Coba clock kilojoule per second. Ini ya. Yang M-nya itu, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Ini kilogram, meter kubik. Ini kilojoule. Ini kilojoule hilang toh? Ini. Itu kilogram. Oh, kilogram. Yang bawah, Pak. Yang penyebutnya, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi satuannya kilojoule per kilogram ya. Berarti sudah sama dengan yang kok ke sini ada dari mana ini? Ada ini dari mana muncul tiba-tiba? Lari kemana ini tadi? Ini. Ya ini. Oke. Kalau ini satuannya ini dapat dari mana, Mas? 2 bisa 8 bagi 28. Jadi kilojoule per kilogram, oke. Per Kelvin ya. Padahal ini dicari di tabel itu ketemunya sekitar ini. 289 coba saya buka bukunya. Kalau dicek lagi itu angka itu dari mana? Nah, ini 287 joule per kilogram. Apa cocok? Apa sama? Ini karena sudah kilo ya. 8.000 dibagi 28 berapa? Ketemu? Benar? Sama enggak? 8.314 bagi 29 lah. Oh iya sama. Oke. Ketemu 287 ya sama, betul dibulatkan. Oke, berarti cuma ini satuannya coba sebentar. PD plus. Ya, ini sudah 28, sudah 20. Ya, saya belum melihat hasil angkanya ya. Tadi saya membaca ini kok kilojoule sama kilojoule lagi. Dari mana saya coret langsung. Oke, ya ternyata betul ya. Ini betul juga. Tadi saya ralat. Cuma ini yang salah. Jadi 35, anggap 35 bagi 90. Nah, ini ketemunya 90.
Ya, ketemu sudah meter kubik. Ini kilojoule per kilogram. Oke, sudah kilowatt betul. Jadi kilogram per detik ya, kilogram per detik. Oke, ini belum saya masukkan nilainya ya, baru saya koreksi. Maka tolong untuk tulisan itu jangan membuat apa. Yang satunya lagi malah ini satuannya apa, simbolnya itu kacau banget. Satunya ada satu hal yang sama, K, satunya pakai R. Itu R itu maksudnya apa? Ditulis PD per PS, ditulis P saja loh, maksudnya apa? Ini ada yang berikutnya, ini saya ditulis begitu. Nah ini clear, sebenarnya ini clear, cuma saya tadi salah baca ini. Maka satuannya kok tidak klop. Ternyata sama kayak ini R ini ketemu Anda rinci dari konsentrasi gas ideal dibagi berat molekul dari udara, maksudnya begitu ya. Tapi sebenarnya ini R di tabel sudah ada R287. Ini tadi saya hitung 286, berapa. Jadi ya sampai sama lah. Oke, jadi ini siapa tadi? Siapa namanya, Mas? Leonardo. Halo? Gina Nurapram, Pak. Ya, kelompoknya Leonardo. Oh, ini ya tadi yang menjelaskan sama Royana. Iya. Royana di STEN itu. Saya Gina Nurapram, Pak. Oh, Geo Ginanor Iya, Pak. yang oke. Baik, ini hampir tergantung dari tugas-tugas yang lainnya ya. Ini bagus lah ini. Ini bukan 60 lagi tapi jadi 90 ya, karena yang tadi ada betul tapi sebenarnya konsepnya ini salah. Nah, hanya D2 D1 lah, terus D3 di mana lah, Anda harus bisa menjelaskan D3 B2 dan seterusnya. Jadi ini adalah 90 mengurangi nilainya. Berapa ini tadi? Wah, 97. Nah, 97 ya. 97. Nilainya 97. Hampir bulat. Oh, 97 95. Ini saya beri nilai 6 186. Iya. Oke. 80 ya. 80. 28 dibagi 3. 93 ya, 93. Ya ini supaya tidak membuat ambigu, kalau menjawab ya sudah yang ini. Karena memang sistemnya itu karena dibuat ada pendinginan, jadi sistemnya itu salah isotropis gitu ya. Ya apa? Isotermal. Selesai dari sini. Terus di 3/2 seperti apa ini belum jawab sepenuhnya. Nah kalau ini malah salah. Jadi ini masih saya tambahin 100, ini saya tambahin ya 60 jadi 80. 100 180 2893. Ya. Oke, saya kira untuk kalau ada pertanyaan lagi. Misi Pak, mau bertanya Ya. kembali Pak. Ya. Untuk soal yang nomor D, apabila menggunakan persamaan dari buku Pak Sularso, untuk nilai P suction itu dari mana ya Pak? P suction yang 1 atmosfer. Nah ini diambil berapa ini? P MRT ini. Kan PS sama dengan T suction kan? Ini persamaan ini kan T suction. Pada T suction. Nah itu kan ada panduannya berapa-berapanya. PS-nya adalah volumenya volume yang pada kondisi aktualnya itu. Mau pakai ini, jadi ini patokannya adalah S. R-nya juga gas ini juga real pakai seperti ini. Maka ini sama dengan pakai ini. Coba nanti buktikan apakah harganya sama apa enggak. Mestinya ya sama.
misalnya selisih kecil sekali. Perlu Anda cermatilah satuannya. Kalau pakai buku Sularso itu kan sudah ada rumus jadi. Ada yang bagi 6.100, ada yang dibagi 60.000 kan misalnya. Nah, itu tekanannya ada dalam kilogram per meter kubik, meter persegi, ada yang tekanannya dalam satuan Pascal, itu Anda cermati. Pakai ini ya nggak masalah, tapi ini berarti Anda harus pakai data-data. Oke, ini betul satuannya Anda masukkan ternyata betul. Saya salah membaca tadi. Saya pikir ini kilojoule juga, kilojoule kan hilang. Loh, kok satuannya seperti itu. Kalau dari R langsung ini tulis joule per gram per Kelvin. Tidak perlu Anda rinci seperti ini. Nah, ini kalau gasnya mungkin bukan udara ya. Kalau udara kan sudah ada ini. Kalau misalnya oksigen saja, kemudian bahan bakar, nah itu beda-beda ini konstanta universalnya itu R0 seperti Anda tulis ini bagi ini berat molekulnya. Nah itu baru. Tapi kalau udara ya Anda langsung bisa nulis cari tabel R-nya ada ini. Ini juga sudah betul karena asalnya juga dari itu. Oke, ini saya ada perlu sebentar. Kalau ada pertanyaan lagi, kita tunda dulu sebentar. Pak, pagi. Siapa? Oh,
Permisi Pak. Ya, cukup apa masih ada yang mau ditanyakan?
Permisi Pak, izin bertanya kembali Pak. Ya. Untuk di soal baik Pak. Ya, gimana? Ini Pak, untuk di soal nomor 1 kan diketahui pemindahan torak 600 liter per menit itu debit teoritis ya Pak, sedangkan di nomor Ya. 3 yang Ya, itu nomor istilah 3 yang D, pemindahan itu adalah debit teoritis. Kalau di dan nomor di pemindahan torak yang yang disebut ya itu teoritis maksudnya. Jadi di nomor torak 3 yang bergerak dari TMRT atas ke bawah, lah itu namanya pemindahan torak. Volumenya sekian. Kalau debit itu berarti sudah aktual, pengertian debit itu aktual seperti yang ditunjukkan di sini di persamaan daya ini. VS atau kalau di Sularso tulisnya V ya, VS ya. Itu suction, debit suction yang disapnya. Tuh. Jadi perlu diingat kalau nanti yang diketahui itu adalah seperti soal nomor D ini, yaitu jika diketahui debitnya 500 liter per menit atau 600 liter per menit misalnya, itu debit, berarti itu debit aktualnya, maka untuk mencari diameternya ya tadi harus dibawa ke pemindahan debit pemindahan atau debit teoritis, jadi dikalikan volumetris dulu. Kalau ini aktual berarti dibagi, tapi kalau yang diketahui misalnya tadi 600 ml itu pemindahan, maka VS ini harus dikalikan efisiensi volumetris dulu. Nah, kan gitu. Tapi kalau yang diketahui debit aktual untuk mencari diameter, nah itu baru dibagi dengan efisiensi volumetris, berarti debit teoritisnya kan lebih besar dari aktual. Nah, dari itu dikali diameternya. Oke, jadi saya nggak bisa nulis sih, saya akhirnya nggak tahu kemana alatnya. Saya punya alat kok nggak ketemu untuk nulis di sini. Bisa nggak ditulis coba sebentar? Oh, ini bisa coba. Tapi nggak bisa. Bisa nulis ya coba. Jangan sampai keliru. Oh, ini ada mak coba. Nah, ini. Jadi ini kalau di yang sebelumnya saya tulis ki ya. Ini teoritis misalnya, ini saya tulis teoritis. Ini sama dengan ini tadi debit atau kita sebut sebagai pemindahan torak. Nah, ini sama dengan debit aktual atau S atau apa nyebutnya, saya tulis saja aktual. Berarti efisiensi volumetris. Nah, inilah yang harus itu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka ini baru dinyatakan kalau yang diketahui Q-nya, maka harus dibagi di efisiensi ini. Maka ini sama dengan Pi D kuadrat per 4 kali S kali N. Kan gitu. Bagi efisiensi volumetris.
Jadi kita ini sama dengan, atau ini sama dengan P D kilogram, sorry, D kuadrat per 4 kemudian S dan N. Nah, ini kalau silinder tunggal. Kalau silinder ganda, ya ini tinggal kalikan 2. Ini putaran, nanti kali Z misalnya ini. Langkah ganda itu 2, langkah ganda ada. Ini 2 kalau ganda, kalau tunggal ini 1. Nah, udah, jadi QA per volumetris sama dengan PD kuadrat jadi ini PD kuadrat SN. Nah, ini Anda harus cermati ini. Kalau sudah diketahui kita ya langsung ini. Tapi kalau yang diketahui QA persamanya seperti ini, tapi ini dibagi volumetris dulu. QA dibagi volumetris ini. Oke, supaya tidak salah nanti saat mengerjakan. Nah, untuk yang di daya yang dipakai adalah bukan QT tapi Q aktual ini. Aktual ini. Oke, ada lagi? Kalau enggak saya tutup. Dan salah soal yang ini nanti Anda bisa enggak salah. Yang diameter tadi perlu Anda cermati. Diameter yang di soal tadi adalah diameter di silinder di tingkat 1, 2, dan seterusnya. Bukan perubahan volume pada langkah. Nah, kalau pada program langkah itu diameternya nggak berubah, hanya volumenya yang berubah. Berarti diameternya tidak berubah, diameter silindernya, hanya volumenya menyempit atau mengembang saat kompresi di persamaan politropis, persamaan diabatis, persamaan tekan tetap itu maksudnya adalah proses kompresi. Isoterma, proses kompresi adiabatik, dan seterusnya. Kalau yang di soal ini adalah kompresor itu bertingkat, berapa diameter pada masing-masing tingkat. Jadi diameternya ada 3, kalau 3 tingkat, kalau 2 tingkat ya berarti ada 2. Bedakan dengan langkah. Langkah itu silindernya 1, toraknya 1, tapi menghasilkan 2 kali pengisapan atau 2 kali pengeluaran. Itu maksudnya. Kalau tingkat itu pengeluarannya tunggal, tapi tekanannya dinaikkan tingkat pertama, tingkat 2, dan seterusnya. Oke, nanti untuk soal yang kemarin, untuk binuap kita bahas di saat pertemuan terakhir. Kalau kurangnya nanti ditambahi di waktu lain. Ya, saya cukup sampai sini. Oke, saya tutup. Ya, Terima kasih, Pak. oke, sama-sama.